Perkenalkan, nama saya Diva Ai Fauzia dengan NPM 22203060051. Definisi limit fungsi kompleks. Limit fungsi kompleks fz saat z mendekati z0 didefinisikan sebagai limit z ke z0 fz sama dengan w0 jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga fz min w0 lebih kecil dari epsilon ketika z min z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Kita lihat ilustrasi di bawah ini. Nah, secara geometris, nilai fz dapat dibuat sedekat mungkin ke w0 dengan memilih z yang cukup dekat ke z0, seperti dua gambar ilustrasi dari dua bidang berikut ini. Sebelumnya, nama saya Anissa Nuraini dengan NPM 078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat limit fungsi kompleks. Sifat-sifat limit yang pertama yaitu ketunggalan, yaitu jika limit ada maka nilainya tunggal, di mana jika suatu fungsi mempunyai limit di suatu titik, maka limit itu hanya satu nilai dan tidak bisa lebih dari satu. Untuk yang kedua, itu ada pendekatan dari berbagai arah, di mana arah limit harus sama untuk semua lintasan menuju ZO, dan jika berbeda, limit itu tidak ada. Untuk yang ketiga, fungsi tidak harus terdefinisi daerah ZO. Limit hanya mempertimbangkan perilaku fungsi di sekitar ZO dan bukan di ZO itu sendiri. Di mana limit hanya mempertimbangkan perilaku fungsi di sekitar ZO dan bukan di daerah ZO itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Safir Swasti dengan NPM 22203060064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema limit fungsi kompleks. Teorema yang pertama, jika Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 dan Fz sama dengan UXY ditambah IVXY, maka limit Z mendekati Z0 untuk Fz sama dengan U0 ditambah IV0 jika dan hanya jika limit XY mendekati X0 Y0 untuk UXY sama dengan U0. Dan limit XY mendekati X0 Y0 untuk VXY sama dengan V0. Selanjutnya yaitu teorema 2. Jika limit Z mendekati Z0 untuk Fz sama dengan A dan limit Z mendekati Z0 untuk GZ sama dengan B, maka yang pertama, limit Z mendekati Z0 untuk Fz ditambah GZ sama dengan limit dari masing-masing, limit dari Fz dan limit dari GZ sama dengan A ditambah B. Lalu yang kedua, limit Z mendekati Z0 untuk Fz dikurangi GZ, maka berlaku limit dari Fz dikurangi limit dari GZ sama dengan A min B. Lalu yang ketiga, limit Z mendekati Z0 untuk Fz dikali GZ sama dengan limit Fz dikalikan dengan limit GZ sama dengan A dikalikan B. Lalu yang terakhir itu terdapat limit Z mendekati Z0 untuk Fz dibagi dengan GZ sama dengan limit dari Fz dibagikan dengan limit dari GZ. Hasilnya itu A dibagi B dengan yaitu tidak sama dengan 0. Untuk pembahasannya selanjutnya, kita akan membahas tentang limit juga hingga dan limit tak hingga. Yang pertama-tama, limit juga hingga. Fungsi fz mendekati v0 saat z mendekati tak hingga atau ditulis seperti ini. Jika untuk sembarang epsilon lebih dari 0, dapat ditentukan m lebih dari 0, sedemikian sehingga jarak antara v dengan fz itu kurang dari epsilon saat mutlak z lebih dari m. Kemudian yang selanjutnya ada limit tak hingga. Fungsi fz mendekati tak hingga saat z mendekati z0 atau ditulis seperti ini. Itu jika untuk sembarang n lebih dari 0, dapat ditentukan delta lebih dari 0, sedemikian sehingga mutlak fz itu lebih dari n saat jarak antara z0 ke z itu kurang dari delta. Kemudian selanjutnya ada teorema 3 yang mana membahas tentang teorema-teorema di limit di tak hingga dan limit tak hingga. Diketahui z0 titik-titik pada bidang z dan w0 titik-titik pada bidang w. Yang pertama, fungsi fz mendekati tak hingga ketika limit z mendekati z0 jika dan hanya jika fungsi 1 per fz sama 1 per fungsi fz sama dengan 0 ketika limit z mendekati z0. Kemudian yang kedua, fungsi fz sama dengan w0 jika dan hanya jika fungsi 1 per z mendekati w0 ketika limit z mendekati 0. Kemudian yang ketiga, ada fungsi fz mendekati tak hingga ketika limit z mendekati tak hingga jika dan hanya jika 1 per fungsi f1 per z mendekati 0 ketika limit z mendekati 0. Baiklah, sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Tentukan nilai limit berikut. Limit Z ke 1 plus I dengan FZ-nya Z kuadrat plus 3Z min 2I. Nah, untuk penyelesaiannya kita masukkan nilai Z-nya ke dalam FZ. Jadi 1 plus I kuadrat ditambah 3 dikali 1 plus I dikurangi 2I. Kita campurkan dulu menjadi, nah ini menjadi 1 plus 2I plus I kuadrat. Dan ini dikalikan jadi 3 plus 3I dikurangi 2I. Nah, di sini kita temukan I kuadrat ini. I kuadrat ini sama dengan min 1. Jadi 1 plus 2i dikurangi 1 ditambah 3 ditambah 3i dikurangi 2i. Nah, 1 dikurangi 1 habis, 2i dikurangi 2i habis, jadi 3 plus 3i. Jadi nilai dari limit tersebut adalah 3 plus 3i. Yang selanjutnya, soal nomor 2, tentukan nilai limit berikut.
nyatakan Z dalam koordinat polar, yaitu limitnya limit Z mendekati 0 pada fungsi mutlak Z kuadrat per Z. Nah, penyelesaiannya, bilangan kompleks Z dapat ditulis dalam bentuk polar sebagai berikut ini. Z sama dengan RE pangkat I theta, di mana R itu sama dengan mutlak Z atau modulus dari Z, kemudian theta itu argumen dari Z, kemudian E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Konjugat kompleks dari Z adalah konjugat kompleks dari Z sama dengan RE pangkat I theta, dan modulus dipenuhi sebagai mutlak Z kuadrat sama dengan Z kali Z konjugat Z sama dengan, ini adalah kesalahan penulisan, harusnya negatif RE pangkat negatif I theta. Oke, lanjut, ini sama dengan RE pangkat I theta dikali RE pangkat negatif I theta sama dengan R kuadrat. Kemudian substitusikan Z sama dengan RE pangkat I theta dan mutlak Z kuadrat sama dengan R kuadrat ke dalam limit ini. Kita substitusikan satu-satu sehingga memperoleh hasil limit R mendekati 0 pada RE pangkat negatif I theta. Kemudian nilai E pangkat negatif I theta adalah bilangan kompleks dengan modulus 1, karena mutlak dari E pangkat negatif I theta sama dengan 1. Karena R mendekati 0, maka mutlak RE pangkat negatif I theta sama dengan R, kemudian sama dengan R, kemudian ini mutlak dari E pangkat negatif I theta sama dengan R mendekati 0. Dengan demikian, limit R mendekati 0 pada RE pangkat I negatif theta sama dengan 0 untuk semua theta. Kemudian untuk memastikan, dilakukan uji pendekatan melalui sumbu real pada theta sama dengan 0, yang mana Z sama dengan R, maka mutlak dari R kuadrat per R sama dengan R kuadrat per R sama dengan R mendekati 0. Kemudian di sumbu imajiner pada theta sama dengan pi per 2, yang mana Z sama dengan IR dikali R, maka mutlak dari IR pangkat 2 per I kali R sama dengan R kuadrat per IR, sama dengan negatif IR yang mendekati 0. Hasilnya konsisten 0 untuk semua pendekatan, jadi nilai limit dari Z mendekati 0 pada mutlak Z kuadrat per Z sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal nomor 3, yaitu tentukan nilai limit berikut. Limit Z mendekati 2I dengan Z kuadrat plus 4 per Z min 2I. Dengan penyelesaian, untuk persamaan Z kuadrat plus 4, kita pecah menjadi Z min 2I dikali Z plus 2I. Kemudian, Z min 2I dibagi dengan Z min 2I menghasilkan 1, dan dapat ditulis limit Z mendekati 2I dengan Z plus 2I. Kemudian kita substitusikan 2I ke Z menghasilkan 2I plus 2I dan menjadi 4I. Sehingga nilai dari limit tersebut yaitu 4I. Selanjutnya itu latihan soal nomor 4. Misalkan fz sama dengan 5z plus 7, buktikan bahwa limit z mendekati 3i untuk fz sama dengan 15i plus 7. Penyelesaiannya itu akan dibuktikan bahwa untuk sebarang epsilon lebih dari 0 terdapat delta sama dengan titik-titik yang belum tahu nilainya berapa. Sedemikian sehingga mutlak dari fz dikurangi L itu kurang dari epsilon ketika mutlak dari z min z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Kita dapat ganti mutlak dari z min z0 itu menjadi z min 3i, maka mutlak dari fz min L itu 5z plus 7 dari sini, dan dikurangi L. L itu 15i plus 7. Nah, dapat diketahui jika 7 dikurangi 7 itu menghasilkan 0, maka dapat ditulis 5z min 15i. Karena keduanya sama-sama kelipatan 5, maka dapat dikeluarkan menjadi 5 dikali mutlak dari z min 3i. Nilai mutlak dari z min 3i itu kurang dari delta, maka dapat ditulis dengan kurang dari 5 dikali delta. Nah, delta itu didapat jika 5 dikali bilangan sesuatu yang menghasilkan epsilon. Nah, nilai deltanya itu adalah epsilon per 5. Karena 5 dikali epsilon per 5 menghasilkan epsilon. Nah, jadi terbukti, berdasarkan definisi limit, terbukti bahwa limit z mendekati 3i untuk fz sama dengan 15i plus 7. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.